Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang etika pemasaran dan implementasi pada substansi etika pemasaran. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang ada di kelompok 8. Yang pertama ada Sela Trikurniasi, yang kedua ada Wulan Yogi Pratiwi, dan yang terakhir ada saya sendiri Muhammad Dardiansyah. Langsung saja yang pertama, etika pemasaran. Pengertian etika. Etika adalah prinsip atau standar yang mengatur perilaku suatu komunitas, kelompok, organisasi, dan individu. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seorang maupun pada suatu masyarakat. Selanjutnya ada pengertian pemasaran. Pemasaran adalah proses interaksi antar individu baik di dalam kelompok dalam memperoleh apa yang dibutuhkan dan diinginkannya dengan menciptakan dan menawarkan produk yang dianggap bernilai. Etika pemasaran adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam merencanakan, mengorganisasikan, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dilakukan sebuah perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan prinsip keadilan dan kejujuran. Selanjutnya ada etika pemasaran Islam. Pengertian etika pemasaran Islam. Etika pemasaran Islam adalah prinsip-prinsip syariah marketer yang menjalankan fungsi-fungsi pemasaran secara Islam, yaitu memiliki kepribadian spiritual atau takwa, jujur, berlaku adil dalam bisnis, bersikap melayani, menepati janji, dan jujur. Prinsip etika pemasaran Islam ada 9 etika pemasaran Islam yang menjadi prinsip-prinsip syariah marketing dalam menjalankan fungsi pemasaran, yaitu yang pertama memiliki kepribadian spiritual atau takwa, yang kedua berlaku baik dan simpatik atau sidik, yang ketiga berlaku adil dalam bisnis atau al-adl, yang keempat bersikap melayani dan rendah hati atau khidmah, yang kelima menepati janji dan tidak curang, yang keenam jujur dan terpercaya atau al-amanah, yang ketujuh tidak berburuk sangka atau suudzon, yang ke-8 tidak suka menjelek-jelekan atau ghibah, yang 9 yang terakhir tidak melakukan supa atau riswah. Yang kedua ada implementasi pada substansi etika pemasaran. Awal pandangan pemasaran. Di dalam bisnis, cara menentukan potensi pasar dapat dilakukan dengan tahapan yang pertama, ada kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang kedua, ada daya beli di masyarakat. Yang ketiga, ada keinginan keputusan untuk melakukan transaksi pembelian dari masyarakat. Yang pertama itu ada kebutuhan dan keinginan masyarakat, yaitu kebutuhan manusia atau human needs adalah ketidakberadaan beberapa kepuasan pasar. Manusia mempunyai banyak kebutuhan yang kompleks, bukan hanya fisik, juga psikis. Yang pertama rasa aman, aktualisasi diri, sosialisasi, penghargaan, kepemilikan, dan lainnya. Kebutuhan tidak diciptakan, tetapi merupakan hakikat biologis dan kondisi manusia. Bentuk kebutuhan manusia yang dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian individual dinamakan keinginan. Keinginan atau wants digambarkan dalam bentuk objek yang akan memuaskan dan bermanfaat bagi mereka, atau dengan kata lain keinginan adalah hasrat akan penawar kebutuhan yang spesifik. B. Ada daya beli di masyarakat. Biaya yang akan dikeluarkan untuk membuat dan menyelenggarakan perniagaan dapat tertebus dari hasil penjualan karena masyarakat punya daya beli. Tetapi
Juga wajar jika pelaku bisnis dengan pertimbangan konsumen berdaya beli atau tidak lantaran pelaku bisnis juga mengharap diperolehnya keuntungan tertentu sebagai alat sekedar sarana untuk tujuan makin bertumbuhnya dan majunya bisnis itu sendiri secara keseluruhan oleh semua pihak yang terlibat dalam mendukung kegiatan bisnis tersebut, termasuk masyarakat secara keseluruhan, di mana bisnis eksis dan juga berfungsi sebagai agen pembangunan sosial atau Social Development Agency. Yang C, ada kehendak dan keputusan untuk membeli. Keputusan pembelian menurut Schiffman dan Kanuk, pemilihan dari dua atau lebih alternatif pilihan keputusan pembelian. Artinya bahwa seseorang dapat membuat keputusan, harus tersedia beberapa alternatif pilihan. Keputusan untuk membeli dapat mengarah pada bagaimana proses dalam pembelian konsumen dipengaruhi oleh perilaku konsumen. Menurut Teda Kusuma, untuk melakukan pembelian, konsumen tidak terlepas dari karakteristik produk, baik mengenai penampilan, gaya, mutu, dan harga dari produk tersebut. Penetapan harga oleh penjual akan berpengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen, sebab harga yang dapat dijangkau oleh konsumen akan cenderung membuat konsumen melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Etika dan polisi produk. Produksi merupakan kegiatan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Dalam etika, menentukan produk dalam rangka mempertemukan apa dan bagaimana keinginan dan kebutuhan konsumen, berkaitan erat dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, produk yang berguna dan dibutuhkan. Kedua, produk yang berpotensi menghasilkan keuntungan. Ketiga, nilai tambah yang tinggi. Keempat, jumlah yang dibutuhkan dan mendapat keuntungan. Dan yang terakhir, dapat memuaskan konsumen secara positif. Konsep pembentukan nilai, penentuan, dan penyampaian nilai adalah salah satu pendekatan produsen pada konsumen dan merupakan bagian dari manajemen strategis yang bisa merubah model perusahaan yang pasif menjadi kinerja perusahaan yang responsif dan mempunyai kualitas operasional perusahaan yang dipandang dari seberapa besar kontribusi yang dihasilkan untuk meningkatkan kepuasan dan kualitas konsumen. Menurut Kotler dan Keller mengungkapkan bahwa suatu perusahaan berhasil menawarkan produk atau jasa kepada pelanggan apabila mampu memberikan nilai dan kepuasan atau value and satisfaction. Nilai adalah perkiraan konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhannya. Nilai adalah konsumen atas seluruh kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhannya. Dan yang kelima, etika penentuan harga. Penentuan harga dapat digunakan secara bersamaan, baik untuk barang maupun jasa. Selanjutnya, menurut Said Halm dan Bittner, menjelaskan 3 dasar penetapan harga yang biasa digunakan dalam menentukan harga, yaitu yang pertama, penetapan harga berdasarkan biaya atau cost-based pricing. Yang kedua, penentuan harga berdasarkan persaingan atau competition-based pricing. Yang ketiga, penentuan harga berdasarkan permintaan atau demand-based pricing. Dan yang keenam, etika dalam polisi distribusi. Secara konvensional, distribusi diartikan sebagai proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan. Menurut Afzalur Rahman, distribusi adalah suatu cara di mana kekayaan disalurkan ke beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu, masyarakat, dan negara. Berikut fungsi distribusi. Adapun fungsi utama distribusi adalah yang pertama pengangkutan atau transportasi, yang kedua penjualan atau selling, yang ketiga pembelian atau buying, yang keempat penyimpanan atau storing, yang kelima pembakuan standar kualitas barang, dan yang keenam penanggung resiko. Dan yang selanjutnya jenis-jenis distribusi.
Tujuan kegiatan distribusi yang dilakukan oleh individu atau lembaga ialah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, mempercepat sampainya hasil produsen kepada konsumen. Yang ketiga, tercapainya pemerataan produksi. Dan yang keempat, menjaga kesinambungan produksi. Produsen atau perusahaan membuat barang dengan tujuan dijual untuk memperoleh keuntungan. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah etika promosi. Kegiatan promosi dan pemasaran merupakan ujung tombak dari kegiatan bisnis yang dijadikan pendukung utama dalam mengembangkan bisnis. Berikut pengertian pemasaran menurut William J. Stanton dalam Basu Swasta dan Sukojo. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan baik pembeli yang ada maupun pembeli yang potensial. Oleh karena itu, jika prinsip kebenaran dan kejujuran ini dijadikan landasan dalam menyampaikan promosi, maka dapat dipastikan image positif akan terbangun di mata konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk yang sudah memperhatikan. Atas perhatiannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.